Halo Bapak Ibu Guru, ketemu lagi dengan saya Niwayan Erna Puspita, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tabanan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu visi guru dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu guru hebat, dalam merumuskan visi guru dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan, saya menggunakan pendekatan yaitu pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif atau kekuatan-kekuatan yang dimiliki sekolah dengan mengenyampingkan masalah-masalah yang ada di sekolah. Adapun pendekatan inquiry apresiatif ini saya tuangkan ke dalam tahapan yang disebut dengan tahapan Bagja, antara lain B yaitu buat pertanyaan, A yaitu ambil pelajaran, G yaitu gali mimpi, J adalah jabarkan rencana, dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Tahap yang pertama adalah buat pertanyaan, di mana pada tahap ini berisi pertanyaan-pertanyaan awal untuk menentukan arah penyelidikan, berupa pertanyaan tentang kekuatan dan kelemahan kita sebagai guru, peserta didik, dan sekolah. Tahap yang kedua adalah ambil pelajaran, di mana tahap ini memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas yang telah berhasil yang akan kita jadikan objek dalam pembelajaran. Tahap ketiga adalah gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Tahapan yang terakhir atur eksekusi, di mana tahap ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, maka saya dapat merumuskan visi guru, visi diri saya, yaitu terwujudnya peserta didik yang bersiap, yakni berkarakter profil pelajar Pancasila, unggul dalam prestasi, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pada visi guru tersebut ada kata bersiap. Bersiap adalah akronim dari berkarakter, berprestasi, dan adaptif. Dari visi guru tersebut, maka lahirlah prakarsa perubahan yang akan saya lakukan, yaitu menumbuh kembangkan karakter bersiap dengan literasi digital. Sebelum lanjut ke tahapan Bagja dari prakarsa perubahan yang saya rumuskan, maka perlu diketahui bahwa literasi digital adalah kecakapan dalam menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan. Literasi digital merupakan keterampilan teknis mengkomunikasikan konten atau informasi menggunakan TIK. Dan literasi digital adalah bagaimana kita dapat membaca cara kerja mesin, aplikasi teknologi seperti programming, artificial intelligence, engineering principle. Setelah kita memahami literasi digital, maka adapun tahapan Bagja yang saya rumuskan adalah sebagai berikut. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan, define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang yang dimiliki. Maka saya menyusun pertanyaan, apa yang menjadi kekuatan pada sekolah saya? Jadi daftar tindakannya adalah mengamati kekuatan dan karakter pada murid dan kekuatan sarana prasarana yang ada di sekolah.
Pertanyaan yang kedua, apa saja yang menjadi tantangan bagi sekolah kami? Jadi di sana diadakan penyelidikan yaitu menganalisis SWOT terhadap keadaan sekolah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana saya mengkoordinir murid saya? Jadi dalam hal ini tindakannya adalah mengevaluasi proses pembelajaran selama ini. Pertanyaan berikutnya, kapan saya harus menumbuhkan karakter bersiap pada murid saya? Jadi saya akan membuat timeline kegiatan literasi digital ini. Pertanyaan yang terakhir, mengapa menumbuh kembangkan karakter bersiap ini melalui literasi digital? Jadi dalam hal ini kami melakukan penyelidikan yaitu mencari data terkait pentingnya literasi digital dalam menumbuh kembangkan karakter seperti bersiap yang kami maksud. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan yang ada di sekolah maupun pada murid kami. Jadi, saya merumuskan pertanyaan, siapakah rekan atau sekolah yang telah berhasil dalam penerapan literasi digital? Jadi, saya akan melakukan penyelidikan atau tindakan mengunjungi sekolah atau rekan yang berhasil melaksanakan literasi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tingkat penggunaan teknologi informasi murid saya? Jadi di sana saya akan mengobservasi murid terkait penggunaan teknologi informasi atau teknologi digital. Kemudian apa yang dilakukan untuk mempersiapkan literasi digital ini? Jadi saya mencari strategi literasi digital yang telah dilaksanakan di sekolah atau rekan yang telah berhasil. Kemudian mencatat kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh sekolah. Tahap yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bagaimana prakasa perubahan telah terwujud. Jadi, pertanyaannya, apa perubahan kebiasaan ketika karakter bersiap telah dicapai? Jadi, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya ketika murid saya memiliki karakter bersiap ini dengan menerapkan literasi digital? Jadi, penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama membiasakan pembelajaran dengan literasi digital dan penggunaan TIK. Membuat gambaran atau hasil diri saat sudah mencapai tujuan dan mendokumentasikannya sebagai pengingat dalam melakukan usaha-usaha selanjutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa sumber daya yang kita bayangkan untuk mempertahankan karakter bersiap ini? Jadi, penyelidikannya adalah membuat perencanaan pendukung dalam kegiatan literasi digital yang lebih canggih sesuai dengan perkembangan zaman. Pertanyaan berikutnya, apa hal-hal yang perlu saya persiapkan ketika nanti saya berhasil menerapkan literasi digital dalam pembelajaran? Jadi, saya di sini melakukan pencatatan terhadap prestasi-prestasi yang diperoleh dari hasil literasi digital. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Sehingga saya merumuskan pertanyaan, apa saja hal-hal yang perlu saya persiapkan dalam kegiatan literasi digital? Jadi, dalam hal ini, tindakan yang saya lakukan memastikan jaringan WiFi yang ada di sekolah memadai, menyelipkan kegiatan literasi digital di setiap pembelajaran. Nah, bagaimana literasi digital dapat meningkatkan karakter bersiap? Saya merancang dan menjadwalkan kegiatan literasi digital di tiap minggunya. Kemudian mencatat prestasi akademik dan non-akademik yang diraih oleh siswa. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan literasi digital? Tindakannya adalah menyelidiki meningkatnya kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan hasil dalam penggunaan media TIK. Tahap yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan,
menyelaraskan interaksi setiap orang yang terlibat. Saya merumuskan pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan literasi digital ini? Jadi tindakannya mengajak rekan guru dan wali kelas memandu jalannya kegiatan literasi di dalam kelas. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa saja yang bertanggung jawab memonitor agar program literasi digital berjalan dengan baik dan berkelanjutan? Jadi membentuk tim literasi digital yang penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan komite. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang akan mengevaluasi dan merefleksi kegiatan literasi digital? Jadi tim literasi bersama wali kelas setiap akhir bulan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap hasil literasi digital siswa. Kemudian yang terakhir, kapan kegiatan literasi tersebut bisa dilaksanakan? Kegiatan literasi digital dilaksanakan 2 jam setiap minggunya pada hari tertentu dan dibiasakan dengan setiap pembelajaran di dalam kelas. Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi tahapan Bagja terhadap prakarsa perubahan yang saya rumuskan, yaitu menumbuh kembangkan karakter bersiap dengan literasi digital. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Dalam perumusan visi guru, mulailah tidak melihat permasalahan-permasalahan yang ada atau timbul, tetapi didahului dengan pertanyaan tentang kekuatan atau potensi atau aset yang kita miliki untuk melakukan prakarsa perubahan demi terwujudnya visi guru yang akan menopang visi sekolah dan visi pendidikan nasional, sehingga tujuan kita bersama dapat terwujud. Demikianlah paparan saya tentang visi guru dan prakarsa perubahan. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih dan salam guru penggerak.